Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak infografis yang dibawakan rekan saya Patricia Mapalie. Patricia, silahkan. Terima kasih Tasya. Pemirsa, kecelakaan yang terjadi di KM 92 Tol Cipularang kemarin bukanlah yang pertama kali. Kami sudah merangkum sejumlah informasi soal kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang sejak tahun 2017 melalui infografis berikut ini. Kita lihat yang pertama. Kita mulai dari tahun 2017 tepatnya di 18 Mei di mana ada tabrakan beruntun di KM 91 arah Jakarta pukul 19.45 waktu Indonesia Barat di mana kecelakaan ini melibatkan 10 kendaraan dengan korban 4 orang tewas dan 27 orang luka-luka. Kita lihat untuk data berikutnya atau infografis berikutnya masih di tahun yang sama, di tahun 2017 di 8 Juli. Tabrakan beruntun juga terjadi di KM 97 arah Bandung. Penyebabnya ini adalah truk remblong melibatkan 6 kendaraan dan 1 orang tewas. Kita lihat setelah 8 Juli 2017 masih ada sejumlah kecelakaan lain yang terjadi di Tol Cipularang. Tepatnya di 2 September 2019 atau 2 tahun setelah itu ada tabrakan beruntun di KM 91 lagi. Arah Jakarta pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Di mana penyebabnya lagi-lagi karena truk, di mana truk terguling dan ini merupakan salah satu peristiwa yang menyebabkan banyak korban jiwa. 9 orang tewas, 19 orang luka-luka dan melibatkan 21 kendaraan, 4 mobil terbakar, 21 mobil ringsek. Selanjutnya, kita bergeser ke 10 September 2019. Tabrakan beruntun juga terjadi di kilometer 91 arah Jakarta, di mana ada 4 kendaraan yang terlibat dan penyebabnya lagi-lagi adalah truk kontainer. Di mana dalam kecelakaan 10 September 2019 ada 2 orang terluka akibat tabrakan beruntun. Selanjutnya, kali ini kita pindah ke 1 tahun setelahnya atau di tahun 2020 yakni 13 Januari. Ada kecelakaan maut di KM 92 di mana penyebabnya lagi-lagi melibatkan truk, di mana di sini truk menabrak mobil Elf dan menyebabkan 2 orang tewas. Setelah 13 Januari 2020, kita maju ke 1 tahun setelahnya di 5 April 2021, di mana kecelakaan maut pemirsa terjadi di KM 105 dan kali ini penyebabnya adalah tabrakan minibus dan pick up dan menyebabkan 1 orang tewas dan 4 luka-luka. Setelah 5 April 2021, masih di tahun yang sama di 7 September, di mana kecelakaan maut di KM 87 terjadi pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Penyebabnya adalah mobil Elf yang terbalik karena disalip truk tronton, di mana korban di sini ada 1 orang tewas. Setelah 7 September, masih di tahun 2021 di 6 November ada kecelakaan maut di KM 85 mengarah ke Jakarta. Penyebabnya truk box salip truk ekspedisi kemudian menabrak dump truck, di mana 1 orang tewas akibat kecelakaan di 6 November 2021. Kita bergeser ke tahun 2022, tepatnya di 17 Mei pemirsa, di mana kecelakaan maut kembali terjadi lagi-lagi di KM 95 arah Bandung. Penyebabnya adalah travel menabrak truk dan minibus dan ada 2 orang tewas dan 1 luka berat. Setelah 17 Mei, 1 tahun setelahnya di 15 Juli 2023, kembali terjadi kecelakaan maut di KM 113 arah Bandung kali ini, di mana penyebabnya adalah truk di bahu jalan dan korban 1 keluarga tewas. Ada 1 ibu dan juga 2 anak dalam kecelakaan maut di 15 Juli 2023. Oke, masih kemudian bicara soal kecelakaan yang terjadi baru saja kemarin, di mana tabrakan beruntun terjadi di KM 92 arah Jakarta pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Waktu itu keadaan hujan deras
dan korban di sini ada 23 orang, tewas atau meninggal 1 orang. Kita lihat kemudian data-data rekapitulasi dari tahun 2022 dan juga 2023, angkanya adalah kecelakaan di 1.464, kemudian meningkat di tahun 2023 di angka 1.565. Pun demikian dengan jumlah korban meninggal dunia, luka berat, dan juga luka ringan, kalau kita lihat datanya ini semuanya meningkat dari tahun 2022 dan ke tahun 2023. Ini merupakan data yang kami ambil dari Korlantas Polri per Oktober 2024. Tentunya melihat data-data ini penting bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan, tentu cek kembali kendaraan Anda, tetap waspada, hati-hati, apalagi kalau dalam keadaan hujan deras, cek lagi semua yang diperlukan pada saat melakukan perjalanan, dan jangan lupa kalau di jalan tol untuk tetap jaga jarak. Dan itu dia infografis yang nantinya akan dielaborasi tentu oleh Tasya dan juga narasumber. Silakan Tasya. Baik, terima kasih Peti untuk pemaparan infografisnya. Dan pemirsa, kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Ketua KNKT Suryanto Cahyono dan juga Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Joko Setiowarno. Saya kembali lagi ke Pak Suryanto terlebih dahulu ya Pak Suryanto. Kalau tadi kita lihat data-datanya, data yang sangat memprihatinkan sekali, data yang sangat menyedihkan sekali karena hampir tiap tahun kita bisa menyaksikan bahwa terjadi kecelakaan, dan benar terkonfirmasi juga seperti kata Pak Joko sebelumnya di segmen sebelumnya bahwa mayoritas melibatkan truk odol. Nah, saya ingin lebih rinci lagi. Perkembangan hari ini, kepolisian kan kemudian menemukan bukti awal bahwa posisi gigi truk itu sedang berada di posisi gigi yang cukup tinggi ya Pak Suryanto. Dengan kondisi jalan menurun, posisi gigi tinggi, kemudian pengereman panjang yang berulang di tengah hujan deras Pak Suryanto. Apakah memang benar dengan seluruh kondisi ini kemudian memang rawan terjadi remblong? Kami akan pelajari Mbak, namun apakah gigi yang menurut yang berita yang saya dengar di posisi 4. Namun kami juga belum tahu gigi perselang dari truk itu ada yang gigi sampai 6, ada yang sampai 8. Tapi kalau 8 kecepatan, gigi 4 itu memang ya bukannya gigi tinggi. Kalau kita di mobil kijang atau di mobil sedan, ya mungkin yang 5 kecepatan, gigi 4 itu gigi tinggi, tapi di truk ini kita harus melihat dulu truknya jenisnya apa dan gigi kecepatannya ada berapa tingkat. Baik. Terus kemudian yang perlu kita nanti untuk masalah teknis kami belum bisa menyampaikan saat ini, Mbak. Baik, Pak Suryanto, mungkin kalau tidak bisa menyampaikan secara teknis karena masih dalam proses penyelidikan, mungkin bisa diberi gambaran Pak, kira-kira proses pengumpulan datanya itu akan seperti apa dalam beberapa hari ke depan? Apa saja yang harus diketahui oleh KNKT? Kalau dari sisi truknya kita akan melakukan pembongkaran dari sistem rem, karena memang kita menemukan banyak dari kecelakaan-kecelakaan itu ya karena perawatan sistem rem ini di lalu lintas jalan ini tidak diwajibkan seperti di moda-moda yang lain, maka kami banyak menemukan bahwa komponen-komponen rem tersebut dalam kondisi yang bekerja tidak sesuai dengan kelaikannya. Jadi memang banyak masalah di pengereman yang terjadi karena tidak dilakukan perawatan dengan baik. Nah, ini juga salah satu subjek yang akan kita kerjakan di dalam investigasi ini adalah membongkar sistem rem dari truk tersebut. Apakah memang karena memang direm terus banyak pengereman terus terjadi remblong? Kami juga belum bisa ngomong seperti itu karena memang kami belum melihat secara fisiknya kondisi dari truk tersebut. Baik, Pak Namun juga Suryanto. perlu diketahui ya.
Iya, mohon maaf saya potong Pak Suryanto, tapi kalau kemudian membandingkan dengan tadi kan kita sama-sama menyimak infografis bahwa memang di kilometer 90, 100 itu di tol Cipularang memang rawan terjadi kecelakaan. Kalau dari evaluasi KNKT, rata-rata itu kecelakaan disebabkan oleh apa, Pak Suryanto? Ya, memang di situ jalannya menurun cukup panjang dan memang sering terjadi eh, kecelakaan. Kalau mobil-mobil kecil itu biasanya kadang-kadang memang terjadi selip, Mbak. Iya, Tapi kalau mobil besar memang terjadi masalah remblong. Nah, remblongnya ini ada beberapa kecelakaan yang kita bongkar memang sistem remnya bermasalah gitu loh. baik. Jadi bukan karena memang, tapi memang karena masalah perawatan. Masalah perawatan, iya. Artinya Iya, tidak juga bisa sepenuhnya ditumpahkan kesalahan atau dimintai pertanggungjawaban pengemudi kalau remblong ya berarti Pak Suryanto? iya, iya. Baik, saya ke Pak Joko lagi karena tadi Pak Joko juga sudah menyebutkan ini harus jadi perhatian yang cukup penting bagi kita semua agar tidak kemudian yang dipersalahkan hanya sopir. Sopir yang kemudian dijadikan tersangka, kemudian kita kemudian sudah cukup puas bahwa ada yang dimintai pertanggungjawaban. Pak Joko, kalau kemudian tadi Anda mengatakan memang ini sesuatu yang cukup rumit, butuh koordinasi dari Presiden karena ada 10 kementerian yang terlibat kalau kemudian mau melakukan pembenahan. Ini minimal dan realistisnya untuk saat ini apa kira-kira yang bisa dilakukan Pak Joko? Pertama kali mungkin dalam jangka pendek karena ini kita memasuki musim hujan, musim yang sangat rawan, apa yang kira-kira bisa dibenahi paling awal? Ya, tentunya para pengusaha angkutan barang itu bisa memberikan apa, informasi atau mereka memberikan pengetahuan yang cukup lah ya bagi para pengemudi di saat musim hujan seperti ini apa yang harus dilakukan. Ya, informasi yang sederhana, minimal jalan yang akan dilewati itu diberi informasi selengkap-lengkapnya. Sering terjadi risiko perjalanan, risiko ini tidak diberikan. Sehingga sopir terkadang menerka-nerka bahkan hanya menggunakan Google Map. Itu juga membahayakan. Ini yang paling sederhananya, sopir harus ya kesehatan yang pemeriksaan kesehatan yang ringan lah. Tapi setidaknya kalau dia beri informasi yang cukup lengkap rute perjalanannya, kemudian selalu dipantau setiap perjalanan. Karena kalau perusahaan yang baik itu ada pemantauan dengan GPS. Sampai umpamanya sopir itu waktu istirahat itu dipantau, itu perusahaan yang bagus. Jangan dibiarkan mereka berjalan sendiri, ya. Terkadang kan dia butuh waktu istirahat, ya. Nah, tapi dalam perjalanan kita nggak tahu terjadi apa, kemacetan dan sebagainya. Bagaimana dia ngambil langkah-langkah itu, ini harusnya selalu dituntun oleh pihak perusahaan. Yang sering terjadi itu kalau sudah berangkat dilepas. Pokoknya sampai di sana, itu sangat membahayakan sekali. Nah, kalau mereka dituntun, kemudian di kapan saat mereka istirahat diingatkan, saya kira itu sudah cukup bagus lah. Tinggal nanti bagaimana pemerintah menyediakan teman-teman istirahat yang nyaman. Tapi setidaknya dipantau selama perjalanan. Ya, kondisinya bagaimana, apakah lancar, kalau dia macet, bagaimana harus dilakukan dan sebagainya. Itu yang harus cara mudah bagi pengemudi yang memang dia selama ini mungkin kurang dapat perhatian. Dengan begitu, saya kira supir merasa diperhatikan dan sangat membantu sekali bagi supir kalau berperjalanan jarak jauh. Gitu. Baik, jadi memang sebenarnya yang sangat sederhananya harus mandiri dari pengusaha ya Pak Joko untuk kemudian meningkatkan kewaspadaan dari para pengemudinya, memastikan bahwa kendaraannya layak untuk jalan di cuaca yang mungkin agak menantang atau cuaca yang memang agak berbahaya. Betul. Oke, baik. Dan saya pikir ini menjadi perhatian buat semua pengusaha angkutan umum ya. Di kondisi seperti ini, kondisi kendaraan penting. Selain kondisi pengemudinya juga, waktu istirahat juga harus diperhatikan. Benar-benar mereka bisa. Masalahnya Indonesia itu nggak punya namanya terminal angkutan barang. Kita nggak punya loh. Iya. Yang mestinya jalan nasional harus punya, tidak punya satu pun terminal angkutan barang. Membangun angkutan barang ada terminal, tapi yang
tidak diperlukan ada terminal barang internasional di PLBN itu kan sebenarnya tidak begitu penting. Yang dibutuhkan itu di jalan nasional di mana supir itu bisa istirahat. Ya kalau lewat jalan tol mereka istirahat di rest area. Tapi itu pun mereka terkadang tidak tenang. Khawatir kalau bannya hilang atau halnya hilang tuh jadi tidak nyaman juga gitu ya. Makanya sekarang pemerintah juga harus memikirkan tempat istirahat buat pengemudi yang nyaman. Paling tidak ya, sekarang banyak terminal tipe A yang minim angkutan umumnya untuk penumpang, yaitu bisa digunakan. Contoh, di Sumatera Selatan, di Palembang itu ada terminal Karyajaya, dekat jalan tol. Itu nggak ada angkutan penumpang, nggak ada yang ke sana. Ya sudah digunakan untuk angkutan barang aja, cukup luas kayak gitu. Daripada nganggur, mangkrak nanti kan. Itu yang paling sering. Jadi nggak usah buat yang baru dulu, yang ada dimaksimalkan. Gitu. Oke, baik. Kalau Pak Suryanto mungkin ada catatan atau rekomendasi dari KNKT untuk memastikan bagaimana pemilik bisnis angkutan truk bisa melaksanakan tata kelola yang profesional dan juga memastikan bahwa sistem manajemen keselamatan pengemudinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya, saya akan memberikan dua hal yang fundamental, Mbak. Seperti tadi Pak Joko juga menyampaikan, pertama kendaraannya harus laik secara teknis dan administratif. Artinya benar-benar kita akan meminta minimum sistem remnya. Tapi kalau mesinnya mogok ya nggak ada masalah lah, Pak. Paling barangnya telah sampai di tempat tujuan. Tapi kita akan minta para pengusaha truk itu minimum sistem remnya itu sehat. Ini Laik bagaimana ya secara teknis. memastikannya Pak Suryanto dalam bayangan KNKT bagaimana kemudian agar peraturan ini memang dijalankan oleh para pengusaha dan bukan cuma sekedar imbauan? Yang tahap pertama mungkin dalam taraf himbauan, terus nanti tahap berikutnya baru kita mandatorikan untuk wajib dilakukan overhaul atau pemeliharaan secara total setiap 3 tahun minimum. Nah, yang kedua, sebelum berangkat memang kita harus yakin bahwa pengemudinya secara fisik dan mental memang siap untuk melaksanakan tugas atau membawa kendaraan truk tersebut. Jadi dua hal yang sangat fundamental yang sampai saat ini masih belum terawasi, belum mendapatkan perhatian yang baik dari dari regulator maupun dari para pengusaha. Jadi dua hal yang sangat fundamental adalah kelaikan pengemudinya dan kelaikan kendaraannya. Baik, kalau kemudian dari regulator harapannya sebenarnya seperti apa Pak Suryanto? Kalau kemudian ini kan himbauan masuk ke pihak pengusaha, pengusaha melakukan, tapi mungkin kan ada pengusaha-pengusaha yang juga coba main-main untuk tidak melakukan. Regulator harus seperti apa sebenarnya melakukan pengawasan berkala agar memastikan bahwa baik kendaraan maupun pengemudi memang cukup layak untuk jalan? Nah, nanti harapannya ketika truk ini melakukan perbaikan sistem rem atau overhaul sistem rem, itu dari bengkel resmi mendapatkan surat sehingga dia bisa melakukan uji kir, Mbak. Oke. Nanti kita akan mengusulkan seperti itu. Jadi nanti untuk bisa uji kir selama periode 3 tahun itu bahwa dia sudah melakukan perawatan sistem rem secara menyeluruh gitu. Dan nanti kalau perawatannya mati, dia harus melakukan perawatan lagi, baru bisa dikir. Oke, baik. Kita akan break lagi, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi.